Ahmad jangan sok-sokan kayak kayak Mikana yang dia Yang jelas itu begini berusaha ya. untuk mengeluarkan dalil-dalil dan hadis-hadis. Sebentar, Iya, Bang. iya, iya. Dalil-dalil kita harus tegas, Bang. Kita Iya, harus iya, tegas. iya. Apalagi Paham. saya seorang mualaf. Saya seorang mualaf Iya. Negara yang saya pijak ini namanya superpower, sedulur. Bunda ulang, ini katanya negara superpower, super demokratis. Tetapi tidak pernah memberikan kesempatan Muslim merayakan hari rayanya. Coba kejamnya luar biasa. Apa mereka nggak mikir? Kalau mereka Natal, liburnya seluruh nasional. Bahkan iklan-iklan di televisi. Ada iklan bebas korting ini itu segala macam. Ya. Sepekan sebelum Natal. Itu ada hari khusus namanya Black Friday. Kalau Anda bilang faktanya mayoritas penduduk bumi ini percaya Yesus adalah Tuhan. Fakta di negara mana? Kalau Anda tahu saat ini di Mekah Madinah, ya, di Mekah Madinah, ya, semua orang melakukan tawaf, melakukan sa'i, sampai 3 tingkat dari bangunan Masjidil Haram itu penuh. Anda tidak pernah datang ke Vatikan, Anda tidak pernah datang ke Yerusalem. Nggak pernah. Anda tidak pernah datang untuk ke Turki, Anda juga tidak pernah datang untuk datang ke Singapura. Khayalan Anda itu yang halu, bukan kita. Oke, akan Anda, kalau host tolong. Islam sabar ya, kalau tidak percaya Yesus Tuhan Mesias, jangan emosi. Dan yang emosi itu sampean, grupnya sampean. Saya nulis di komal-komal grup sampean, saya bilang baginda Nabi Yesus, kalian langsung demam, muntah-muntah. Masa saya mau nulis Tuhan kalau memang bukan Tuhan, kepriben gitu loh Bang Nanang. Jadi Anda ini ya, Anda ini adalah orang-orang yang saat ini lagi kejang-kejang menurut saya. Ya, kejang-kejang. Kalau Anda berusaha ingin meluruskan dari keyakinan Anda, ayo naik di sini kita diskusi baik-baik, tapi pakai logika ya. Oke. Masjid Indonesia salah satu anak organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya. Tidak akan berhenti saya berdakwah menyampaikan kebenaran. Walaupun Allah telah membawa saya ditinggalkan di Amerika. Tidak berhenti berdakwah. Saya harus menunggu 2 tahun untuk boleh membuka Bible dan Al-Quran di dalam bar. Begitu kesabaran yang saya lakukan. Tidak sedikit itu, Bu, Pak. Kita masuk ke bar sampai 2 tahun. Setelah mereka yakin saya bukan teroris, baru saya dikasih. Sekarang saya dikasih satu sudut. Tiap saya datang, menemani suami main kartu dengan komunitasnya. Itu ada satu meja di sudut khusus buat saya. Takbir. Allahu Akbar. Saya bukakan di situ ya Bible-nya, ya Quran-nya. Di sini orang bebas bicara apa saja. Asal sopan. Begitu. Kami pun Muslim membiarkan Anda bicara apa saja asal sopan. Coba sekarang saya mau tahu sampean bilang apa terhadap kiamat. Bilang apa sampean terhadap Herdi Pananggung. Hah? Dia ngupas hadis. Toh, terus berlangsung. Jadi, gini aja lah. Kalau sampean suka, alhamdulillah. Kalau sampean tidak suka juga kami alhamdulillah ala kulli halin. Nggak repot. Itu. Betul nggak Kang Bagus? Nek sampean seneng ya monggo, Mbak Grace. Nek sampean nggak seneng saya tanya kepada host. Karena ini tuan rumahnya kan host kita. Nek seneng ya monggo, nek nggak seneng ya monggo. Betul nggak? Kita. Sepakat Ukti. Jadi gini ya teman-teman ya, yang typing di saya bawah. Bunda Semangkut, kenalkan saya Kang Bagus, Kawulo Bunda Semangkut, ya. Nenek dengan 8 orang cucu. Mudah-mudahan apa yang Kang Bagus lakukan dirahmati Allah. Jadi monggo disikapi Mbak Grace ini dari tadi cuap-cuap di bawah koyongono itu loh. Yuk kita respon. Enggak, memang begini, saya seringkali melihat. Sebentar sahabatku, saudaraku. Saya memang sangat mengikuti dari Grace ini ya.
memang Oh iya toh. juga dalam typingnya dia ada di komal sebelah itu selalu dengan omongan-omongan yang itu tidak mencerminkan akan keyakinannya sebagai orang yang mengimani dari keyakinan yang di situ mentasbihkan bahwa keyakinannya itu adalah agama cinta kasih. Ya, Ya betul ya nggak? ya ya ya. Ya kan? Dia tidak mengimani, ya, dia meyakini tapi tidak mengimani dari keyakinan yang ditasbihkan sebagai agama yang cinta kasih, Cinta kasih. gitu. Betul. Nah, kalau dia mengimani adanya keyakinan cinta kasih, dia tidak akan seperti itu. Tangannya akan bergetar, mulutnya akan terkatup kalau dia itu benar-benar mengimani dari keimanannya itu, gitu loh. Itulah bedanya dari kita orang Muslim dan dari sebelah, gitu ya. Saya bahas masalah sebelah aja. Saya dulu pernah Iya iya iya. meyakini dari keyakinan yang Anda yakini. Tapi kenapa saya meninggalkannya? Karena pikiran-pikiran kita itu terdoktrin untuk menghujat dari keyakinan-keyakinan orang lain, gitu. Kita itu mikir logikanya. Seumpama ya dari keyakinan Anda kita hujat, kita nyinyiri, bagaimana Anda? Gitu. Dari awal tadi saya menyimak juga Bunda ini berbicara dengan santunnya, memaparkan dengan apa yang memang faktanya seperti itu kejadiannya. Pun saya juga seperti itu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Banyak gereja-gereja yang akhirnya sekarang menjadi sebuah bangunan masjid. Gitu kan. Jadi Anda jangan baper. Anda bisa mencibir, Anda bisa menghujat di komal yang satu frekuensi dengan Anda. Tapi di sini jangan. Gitu. Dari awal di sini tidak ada penghujatan. Kita di sini diskusi dan membuka apa fakta yang sebenarnya ada, gitu loh. Jadi teman-teman ya, saya anggap teman-teman karena kita masih satu NKRI, gitu ya. Gitu. Yeah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang pantas untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan yang Anda tasbihkan itu ya sebagai Tuhan, kenapa harus masih menyembah? Kenapa harus masih berdoa? Karena yang sudah ditasbihkan sebagai Tuhan tidak perlu untuk menyembah dan tidak perlu untuk berdoa, karena dialah pemilik alam semesta ini. Logika pikiran Anda buka. Iya. Gitu. Kesimpulannya. Kalau manusia ditasbihkan sebagai Tuhan, ya Nabi Adam lah yang katakanlah lebih pantas untuk ditasbihkan sebagai Tuhan karena dia awal adanya manusia di muka bumi ini. Nabi Adam itu awal dari bapaknya manusia. Sebentar. Supaya jangan melebar, saya ambil pengarahan aja lah buat komal yang di bawah ya. Untuk seluruh lah umat di dunia, biar enak saya ngomongnya gitu. Jadi nggak pilih-pilih. Hati dan pikiran kalau sudah dikuasai oleh setan dan iblis, maka kebenaran pun akan tertolak. Begitu. Jadi siapapun manusia, kalau hati dan pikirannya sudah dikuasai oleh setan dan iblis, apapun kebenaran yang disampaikan tidak akan masuk, tidak akan diterima, pasti tertolak. Makanya typing seperti itu nggak usah jadi, jangan terpengaruh Bunda. Diamin aja. Bukan terpengaruh ya Pak, ya. Kita maksud saya paham Pak. Cuman cara mereka begini Pak, cara mereka ukti itu sudah tegas, harus tegas kayak ukti itu kita nggak bisa. Ya sebentar. Jadi maksud saya begitulah cara mereka mengganggu konsentrasi orang yang sedang berbicara di komal. Itu kan setan, itu kan iblis pekerjaannya gitu loh. Makanya saya bilang karena dia juga mentasbihkan Tuhan itu adalah roh gitu.
Tuhan itu adalah roh. Tak ada bedanya dengan roh gentayangan, roh-roh setan yang memang berusaha untuk orang yang mau berbuat baik, mensiarkan kebaikan. Saya katakan seperti itu. Tidak ada bedanya. Makanya mereka kan mentasbihkan. Yang sebelah itu kan mentasbihkan Tuhan itu adalah roh titik-titik. Ya itu juga apa bedanya dengan roh gentayangan yang dihuni para iblis, yang dihuni para setan itu semuanya itu. Kalau berani, ayo saya ajak untuk berdiskusi di atas ini. Ya, kita pakai logika saja. Oke, Jangan sok-sokan kayak jelas, Kiamat, jangan sok-sokan kayak Mikana yang dia yang jelas itu begini berusaha ya. untuk mengeluarkan dalil-dalil dan hadis-hadis. Sebentar, Ya, Bang. ya, ya. Dalil-dalil kita harus tegas, Bang. Kita harus Ya, ya, tegas. ya. Apalagi Paham. saya seorang mualaf. Saya seorang mualaf Ya, bertaruh dan berusaha meyakinkan gitu ya. ya, ya. Meyakinkan. Paham, Saya Pak. punya Paham. rasa Sangat tanggung paham, Pak. jawab sendiri Ya, sangat bahwasannya paham, Pak. Islam itu adalah rahmatul lil alamin dan kita jangan lembek. Kita harus tegas dalam hal ini. Paham, Pak. Apalagi Paham. akidah kita itu dihancurkan atau dibuat hal-hal yang begitu tidak enaknya atau tidak pantasnya Oke, untuk didengar. ya, oke, sangat paham, Pak. Sangat paham, Pak. Sangat paham. Anda sebagai Muslim sejati, gitu ya, apalagi seorang mualaf, sangat paham. Tidak usah diuraikan lagi. Kita semua sudah paham itu. Hati Bapak sama dengan hati saya, sama dengan hati Bunda, gitu. Yang jelas, narasi-narasi sepanjang malam ini yang disampaikan Bunda itu narasi ilmiah loh. Jadi tidak menyangkut soal ketuhanan atau segala macam. Kita membahas tentang gereja, tentang umat Kristiani yang meninggalkan gereja, tentang gereja dijual, tentang ya begitu aja, dia seputar gitu. Artinya sosial ya. Di seputar sosial kita tidak menyinggung soal Yesus bukan Tuhan atau segala macam. Enggak loh dari tadi. Nah, Iya, cuman nggak ada. framing-framing mereka di bawah beda. Jadi memang tujuannya mereka lain. Makanya saya bilang bukan kita nggak mau tegas kan. Kalau mereka memang berjiwa edukatif, ya, otaknya penuh dengan ilmiah gitu kan. Pasti mereka berani naik, berani debat. Nyatanya mereka nggak ada yang berani debat kan. Jadi percuma Iya gitu. ya, Nah, gitu aja. Lanjut Bunda. betul-betul. Baik. Jadi tadi Abangda matur nuwun kepada Abangda kita, Abangda Bagus Alfir, juga Abangda barusan sudah memberikan pertanyaan yang justru pertanyaannya cerdas-cerdas membuat dia terbuka. Mungkin begini, kalau memang kita nanti suatu saat mau acara namanya mungkin bedah buku Bart Ehrman, Profesor Bart Ehrman. Besok bedah buku ini Profesor Robert Price. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini baru namanya ilmiah. Bedah buku. Nah, mereka sudah melakukan bedah hadis ya. Yuk kita lakukan bedah buku dari barat. Nah, yuk kita lihat. Biar satu persatu dibuka, biar tahu. Apa betul katanya ajaran kekristenan itu mengikuti Plato? Nah, itu Bunda ada bukunya, buku Plato dari London tahun 1700. Tahun 1700, Bo. Nah, 400 tahun yang lalu. Apa betul? Ternyata menurut Plato Tuhan itu ada dua. Itu. Satu dipanggil dia. Satu dipanggil delta. Kalau bahasa Ibraninya menjadi dalet, ya, iot, alef, dia. Yang kedua dipanggil zina. Loh, kok gitu? Nah itu, jadi bisa kita diulik-ulik, dilihat-lihat, diintip-intip ke dalamnya. Ada apa? Itu contoh. Kalau ternyata nanti ada yang mungkin teman kita itu menyalahkan Paulus. Apa anak ini ya memelintir hadis-hadis, memelintir akidah. Iya, sambil minum. Apa namanya omongannya itu sudah menistakan dari nabi baginda nabi kita yang kita cintai.
Gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, saya sering kali seperti itu. Memang betul. Padahal kalau secara logika, ya secara logika, dengan dia mentasbihkan Tuhannya dipampang jelas di tempat peribadatannya dengan hanya memakai cawat, pantaskah itu? Kan gitu aja. Pantaskah itu? Apakah ibu-ibu yang dalam hal ini seringkali traveling otaknya apa nggak ngeres gitu aja, gitu. Kita dalam beribadatan, fokus kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang salib yang di situ jelas-jelas ya, jelas-jelas gitu ya. Ada sosok yang digambarkan sebagai Tuhannya. Apa dalam hal ini ya, kalau saya sih pakai logika saja sebelum saya Petro berusaha untuk mengeluarkan logika saya saja dalam berdiskusi ini. Kalau soal ilmu saya masih fakir terus terang karena saya memang seorang mu'alaf yang masih perlu banyak belajar. Logika kita mainkan, gitu ya. Logika kita mainkan, gitu. Apa yang ditasbihkan, apa yang diyakinkan sebagai seorang juru selamat, kenapa tidak bisa tidak mau menyelamatkan umatnya di saat-saat seperti ini? Yang dunia ini penuh dengan kesesatan, kenapa harus menunggu? Kalau kita jelas Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita. Ya. Dengan ajaran baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalau kita memang benar-benar menjalankannya, kita insya Allah akan terselamatkan. Dengan mengamalkan yang namanya sholawat, insya Allah lisan kita pun akan terkatup untuk berkata-kata kotor. Dengan membaca istighfar, dengan memperbanyak tasbih dan zikir, insya Allah kita terlindungi dan terselamatkan. Bukan yang ditasbihkan nanti akan datang juru selamat. Kenapa harus menunggu di saat kita seperti ini? Iya, tidak perlu nunggu, sekarang aja kita sudah dapat keselamatan. Betul. Nah, betul. Nah, gini, apa bedanya ya? Dan kalau saya membedakan dan membandingkan, alangkah lebih baiknya yang dikatakan sebagai juru selamat itu adalah tukang-tukang parkir itu yang lebih pantas untuk dijadikan juru selamat. Karena apa? Tukang parkir itulah yang bisa mengarahkan kendaraan kita. Masya Allah. Logika enggak? Kenapa harus menunggu juru selamat? Dan orang-orang yang di jalan itulah yang terkadang mengarahkan di saat ada kendaraan yang begitu banyak dan padat dan macet. Mereka mengarahkan agar kiranya kendaraan untuk berhenti dulu untuk menyeberangkan dari kendaraan yang mau lewat atau orang-orang yang mau menyeberang. Itulah juru selamat yang sebenarnya, juru parkir. Nah, gitu kan? Betul sekali. Makanya saya sebagai seorang mu'alaf ya bertanggung jawab dalam arti ya saya ini mempunyai tanggung jawab moral yang besar untuk mensiarkan apa yang saya yakini saat ini. Saya nggak mau kalah dengan orang-orang yang terlahir dari orang Islam sejak lahir, nggak mau saya. Karena saya sudah meninggalkan dari keyakinan yang memang sudah saya yakini sebelumnya. Oke, saya ambil kesimpulan sedikit aja untuk rekan-rekan umat Kristen sebangsa setanah air. Aku pesankan dari saya pribadi, Pak Indra Lazain dari Pekanbaru, berpesan kepada Anda umat Kristen. Pesan saya adalah jangan sekali-sekali Anda pelajari kitab Bible Anda secara utuh dan penuh. Karena akibatnya Anda akan menjadi mu'alaf. Catat ya. Lanjut. Kang Amir langsung ketawa ini. Betul sekali. Baik. Jadi teman-teman, kita ini sebagai mayoritas muslim, kita sudah menjadi pengayom yang baik. Saya sebutkan, di negara Amerika yang katanya negara demokratis, di negara-negara barat seperti Perancis, Belanda, bahkan Inggris,
ya, itu mereka tidak memberikan. Ini superpower nih, nama negara yang saya pijak ini namanya superpower, sedulur. Bunda ulang, ini katanya negara superpower, super demokratis. Tetapi tidak pernah memberikan kesempatan Muslim merayakan hari rayanya. Coba kejamnya luar biasa. Apa mereka nggak mikir? Kalau mereka Natal, liburnya seluruh nasional. Bahkan iklan-iklan di televisi. Ada iklan bebas korting ini itu segala macam. Ya. Sepekan sebelum Natal. Itu ada hari khusus namanya Black Friday. Jumat hitam. Maksudnya Jumat yang memberikan gratis. Berbaris orang mau masuk toko saking padatnya. Karena barang-barang itu didiskon. Ada cuma bayar 25%, 30% demi hari Natal. Sekarang itunya yang masih nongol. Ke gerejanya udah enggak. Karena bisnisnya yang hidup. Tetapi dari aspek kenegaraan. Anda 24 juta saja di tanah kami. Tanah kita. Sementara sisanya 265 juta yang Muslim. Sebentar, Kaira. Ayo Anda naik dan kita lihat fakta di sini. Kalau Anda bilang faktanya mayoritas penduduk bumi ini percaya Yesus adalah Tuhan. Fakta di negara mana? Kalau Anda tahu saat ini di Mekah Madinah, ya, di Mekah Madinah, ya, semua orang melakukan tawaf, melakukan sa'i. Sampai 3 tingkat dari bangunan Masjidil Haram itu penuh. Anda tidak pernah datang ke Vatikan. Anda tidak pernah datang ke Yerusalem. Nggak pernah. Anda tidak pernah datang untuk ke Turki. Anda juga tidak pernah datang untuk datang ke Singapura. Khayalan Anda itu yang halu, bukan kita. Oke, akan Anda, kalau host tolong naikkan Kaira. Yesus adalah Tuhan, ya. Kata mereka. Sedangkan Yesus sendiri itu siapa menurut Anda? Anda Anda pun saya tantang seperti itu untuk menjawab, isahkah dia atau ada manusia lain? Tunjukkan ayat Anda. Faktanya kalau Anda bilang mayoritas penduduk bumi di negara mana? Anda bilang negara mana? Ayo. Saya yang tiap hari, ya, saya bilang tiap hari karena memang saya selalu datang ke kota Mekah melakukan tawaf. Saat ini penduduk Muslim dunia berbondong-bondong untuk melakukan tawaf dan ibadah sa'i di Safa Marwah. Sedangkan saya dulu sebelum masuk menjadi seorang mu'alaf, saya sudah datang ke Vatikan. Tidak seperti tidak seperti banyaknya jamaah yang datang ke kota Mekah Madinah. Pikiran Anda buka. Yesus saja saya tanya, Yesus itu siapa? Isakah? Anda pasti yang mengimani ini saja Anda masih gampang untuk menjawab. Gitu. Otak Anda itu buka otak kiri, jangan otak kanan saja. Karena apa? Karena otak kiri Anda itu sudah terdoktrin dari hujatan-hujatan. Gitu. Karena otak kanan kan buat nyanyi-nyanyi gereja, Abang Da. Nih otak kanan kan otak seni untuk nyanyi lagu gereja. Jadi otak kiri untuk data, untuk ketutup. Bukan dilawan Bunda. Ya. Oke, tafadhol mencari yang baik. Monggo. Mohon maaf, saya menyelah terus. Monggo. Bunda, saya cuma bertanya nih. Oh, silakan Abang Da. Gini Bunda, karena yang sering saya dengar dari Oten itu bahwa mereka menanyakan tentang pengakuan para nabi yang berada di dalam Al-Quran. Itu yang sering mereka jadikan patokan untuk berdebat kepada
Terus yang kedua, apakah benar Yesus itu adalah utusan Allah atau Tuhan itu sendiri? Itu aja Bunda, mohon dijelaskan. Iya, iya, baik teman-teman. Kita tidak diulang tahu ya. dan tidak ada Saya urusan. tadi terputus, Kita Coba kita diulang. tidak ada urusan ya Abang. teman-teman. Ya, kita tidak ada urusan dengan keimanan orang lain. Sekali lagi, tidak ngurus keimanan dari agama lain. Oke? Yang kita urus adalah dapur kita sendiri. Kalau ternyata ketika kita masak di dapur sendiri, mengurus dapur kita sendiri, membuka kitab Quran kita sendiri, lalu ada orang yang dia kebakaran jenggot, maaf lahir dan batin, this is not your business. Maaf, ini kagak urusan elo. Kan gitu. Bahwa Isa alaihissalam, buka suratnya. Surat 338 sama 345. Itu persis halaman kanan, yang satunya nomor 2 dari atas, yang 45 itu terakhir paling bawah. Bahwa Isa ibnu Maryam Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah. Dalam bahasa internasional, the messenger of God, the messenger of God, utusan Allah. Mari kita lihat. Nah, kalau dengan Bunda Semangkut ini kita belajar ilmu perbandingan agama. Tidak ada yang melarang. Hukum internasional, bahkan di Amerika ada fakultas namanya comparison religion. Anda mau apa? Negara superpower aja punya fakultas perbandingan agama, walaupun yang ngajarin hadisnya adalah orang non-muslim. Yang ngajarin hadisnya orang Kristen, ada orang Judaism. Ya, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang jelas sekarang saya sampaikan. Yuk masuk ke bab ilmu perbandingan agama. Kalau innama Isa al-Masihu ibnu Maryam Rasulullah, sesungguhnya adalah Isa al-Masihu putra Maryam, Rasulullah, Rasul utusan Allah. Nah, kalau Bunda dulu waktu masih di gereja Emmanuel, ini kan curhat pribadi. Enggak apa-apa. Ini kan perbandingan agama. Enggak apa-apa, wong fakultasnya saja ada. Masa Anda mau melarang-larang? Enggak bisa. Kepada yang sudah like, alhamdulillah, yang sudah mendukung, Masya Allah. Bunda minoritas di sini, kecil sekali. Mau sholat Id enggak bisa. Banyak hal tidak bisa. Azan enggak boleh. Dukung Bunda, mudah-mudahan tambah kuat. Amin. Allahumma amin. Jadi menurut Allahu Akbar. kitab, menurut Allahu Akbar. Terima kasih Abang dah. Menurut kitab yang lain, Bang Indra, matur nuwun nggih, menurut kitab yang lain dikatakan apa itu? Masuknya Yesus menjadi Tuhan bukan dari Bible. Konsili Nisea saja tidak menetapkan Yesus sebagai Tuhan, baru sebagai Son of God. Belum ada Holy Ghost. Holy Ghost baru masuk 58 tahun kemudian. Gitu rek, ayo rek. Rek, ayo rek. Melaku-melaku. Neng tunjungan. Rek, ayo rek. Buka logika pikiran kanan Anda gitu. Logika mainkan gitu. Kita mengimani, kita mempercayai Yesus itu sebagai Rasul dan Nabi. Utusan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Beda. Bukan Tuhan. Kalau Anda mentasbihkan Yesus sebagai Tuhan, berarti Isa itu kau hinakan. Yesus itu kau hinakan. Gitu loh. Pun demikian, kita sebagai seorang Muslim tidak menyembah Nabi Muhammad. Tidak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Tapi kita
ya mencintai Nabi Muhammad dan ya mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, bukan mentuhankan seperti Anda. Itu manusia, apalagi manusia yang tidak pernah menjalankan satu ya akan perkawinannya. Yang kedua, ya, Tuhan Anda itu tidak pernah melakukan seperti yang sudah di dalam Bible kitab Anda. Tuhan Anda tidak melakukan pernikahan, tapi kitab Anda menjelaskan adanya pernikahan. Logikanya itu gimana kok sampai bisa itu terjadi sebuah ayat di Alkitab Anda? Bener nggak, Bunda? Betul. Itu disebutkan. Jadi Itu satu disebutkan lagi, oleh satu lagi pertanyaan saya nih dari cerita itu ya. Berarti lato-lato itu abad ke-1 sudah diciptakan ya, Bunda ya? Karena Saya jadi ketawa ya, Bang. Iya, Saya jadi ketawa karena itu. ada kan Bang Indra, Tuhan bawa Bang Indra lato-lato. ini kok enak tenan ini. Iya kan Tuhan tuh punya lato-lato, berarti lato-lato dibuat sejak abad 1 dong ya? Ini ayo kita gemakan. Orang marah kita menyebut Nabi Yesus. Jangan marah, itu keimanan kami. Kenapa Anda marah? Anda ambil kata Allah, Anda ambil kata Nabi, Anda ambil kata Rasul, Anda ambil kata Roh Kudus, Anda ambil kata Tahir, Anda ambil kata Amsal. Amsal itu adalah surat ke-47 ayat 10. sudah dapur kita. Amsaluha. Itu sudah dapur kita ya, Bun ya. Itu sudah dapur kita ya, Bun ya. Dapur kita. Lalu saya bicarakan dapur kami. Yesus itu Nabi. Kami sebutkan duluan. Baginda Nabi Yesus. Kok Anda panas? Banyak yang panas sama Bunda marah ini. Saya menggelorakan iman saya. Baginda Nabi Yesus alaihi salam. Yaitu Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Anda? Mengapa Anda? Kenapa kejang-kejang? Kenapa Anda ambil harus lebih dari satu nama. Saya cuma menyampaikan satu nama saja, Yesus. Anda marah. Sudah berapa lafaz dari dalam Al-Quran yang Anda ambil? Tidak boleh Allah itu disebutkan berulang. Allah. Tidak boleh. Saya tidak pernah menyalahi menyebutkan Kanjeng Nabi Yesus. Misalnya jadi Yesus. Nggak pernah. Tetap Yesus ya Yesus. Nggak pernah saya bilang Yesus. Nggak pernah. Betul nggak? Nggak pernah. Menyebutkannya pun saya sebutkan dengan cara yang persis bagaimana Anda menyebutkan. Tapi awas, saya tidak akan menyebutkannya di luar dari keyakinan dan akidah saya. Menurut akidah kami, Yesus adalah Nabi. Disebutkan di belakang, mau disebutkan duluan. Nggak ngaruh. Sekarang saya sebutkan duluan karena saya memuliakannya. Anda mau apa? Marah. Yesus itu, saya memuliakan baginda Nabi Yesus. Salam ya, tapi Isa yang bisa diselamatkan alaihi Sebutkan salam. terus Nabi Yesus, bukan Tuhan Yesus. Bunda, Halo. Bunda, nanya lah. Siap Abang. Ini yang saya dengar ini sama debat ini bahwa Yesus dengan Isa itu sama, gitu katanya. Bahwa Yesus dan Isa itu yang kita nabikan itu tidak sama. Gimana itu Bunda? Benar apa enggak itu? Oh, gampang. Anda itu kalau enggak sama, enggak usah Anda debat kami. Wong enggak sama menurut Anda kok. Kok kepo? Kalau menurut kami sama, makanya kami bela dia sampai mati. Tidak pernah Nabi kami durhaka kepada yang menciptakannya. Tidak pernah baginda Nabi Yesus menjadi orang durhaka. Kalau hari ini ada seorang anak tidak taat kepada orang tuanya, bahkan tidak peduli pada orang tuanya, dibilang orang durhaka. Coba kalau yang anak itu bilang, sayalah yang orang tua, di atas durhaka saudara-saudara. Ini seorang makhluk. Dia bilang dia Tuhan, kalian Tuhan kan dia. Ini melampaui batas. Wajar dalam Al-Quran. Pecah gunung, retak tanah, bergoncang aras. Kalau orang mau menyebutkan ada Tuhan lain.
Sembarangan. Saya menyebut, ngetik saya di komal mereka sambil lewat. Lalu saya pergi, 5 menit lebih pergi ya. Saya sebut, baginda Nabi Yesus. Langsung ngamuk-ngamuk. Ya potore. Masa saya mau menyebutkan seperti Anda sebutkan keluar dari iman kami? Maaf ya nggak bisa Leyau. Gimana sih? Betul nggak Kang Amir Abdul? Nggak bisa Leyau. Betul nggak? Masa bunda nyebut Nabi Yesus, mereka yang nggak mau ngamuk, kepanasan. Ya sudahlah, kalau Anda kepanasan berarti Anda berpikir. Bunda, Kalau jadi gini Anda, Bunda ya, saya mohon bertanya ya Bunda ya. Jadi gini Bunda, monggo. gini Bunda ya, gini. Ini gara-gara sebelumnya ini gara-gara Bunda menulis Nabi Yesus di komal-komal mereka ngamuk. Monggo Kang Amir. Makin ngamuk kalian makin senang akan kami tulis terus Nabi Yesus. Iya. Bunda, saya mau tanya satu lagi Bunda. Tuhan Siap. Yesus itu Ini si Grace ini termasuk yang marah nih. Marah Tuhan dia nih, Yesus. ngamuk dia nih. Biar aja dia ngamuk. Tuhan Yesus itu kalau gitu daging semua ya Bunda ya. Tambah daging tambah tulang. Masa lupa Abang dah. Tapi dia nggak pernah disebut ketulangan. Bunda, Kalau ketulangan, Mbak. Umpama gini Bunda, saya bertanya ya gimana? Bunda ya. Gini, Enggak, Abangku. gini ya, pantaskah Yesus itu disematkan sebagai anak durhaka? Melampaui anak durhaka. Kalau anak durhaka itu tidak peduli kepada orang tuanya. Tapi kalau yang ini, dia mengambil tempat orang tuanya. Menyatakan dialah si orang tua itu. Astagfirullahalazim. Durhaka di atas durhaka. Makanya gini Bunda ya, kalau sudah disebut durhaka, pantaskah untuk diikuti Bunda? Ya itu sudah enggak mungkin lagi itu. Nah, berarti umat-umatnya itu adalah bisa disematkan sebagai umat yang double durhaka. Teman-teman mohon untuk di follow, diikuti ya akun dari Bunda ini ya, Barong Indonesia, karena beliaunya adalah salah satu ini ya, perempuan yang solihah, yang insya Allah bersiar di negara orang dalam hal ini untuk menyebarkan ya kebaikan-kebaikan, menyebarkan akidah yang sebenar-benarnya, syariat Islam yang sebenar-benarnya. Mohon untuk dibantu, di follow, diikuti ya. Pun demikian dengan akun saya, insya Allah ya. Amin, insya Allah. Dan kita semuanya di sini akan terselamatkan, kecuali bagi oten-oten atau orang-orang yang ingin dan masih menghujat dan nyinyiri akan keyakinan kita, gitu ya. Mohon untuk teman-teman dibantu ya, di follow ya akun Bunda ini ya. Pun demikian dengan akun saya ya, yang di bawah ya, yang di bawah. Reaction. Matur nuwun Kang Bagus, kita reaction. Ada yang nulis lagi teman-teman. Ini ada yang nulis namanya Nanang Infantri. Mas Nanang Infantri. Islam sabar ya, kalau tidak percaya Yesus Tuhan Mesias, jangan emosi. Dan yang emosi itu sampean, grupnya sampean. Saya nulis di komal-komal grup sampean, saya bilang baginda Nabi Yesus, kalian langsung demam, muntah-muntah. Masa saya mau nulis Tuhan kalau memang bukan Tuhan, kepriben gitu loh Bang Nanang. Bukan kami yang marah-marah. Sampean yang marah-marah duluan. Yang typing di bawah ya, kalau Anda ya tidak bisa memurtadkan orang gitu ya, mending diem gitu ya. Lebih baik saya ya, saya bisa memualafkan banyak dari teman-teman Anda. Ya, saya bisa memualafkan dari teman-teman Anda. Lihat YouTube saya, lihat akun saya jelas gitu ya. Anda di sini saya lihat yang typing yang berusaha menghujat dan mencibir ya dari apa yang disampaikan oleh Ukhti ini ya. Saya lihat itu akun-akun yang nggak jelas gitu ya. Akun nggak jelas. Jadi Anda ini adalah orang-orang yang saat ini lagi kejang-kejang menurut saya. Ya, kejang-kejang. Kalau Anda berusaha ingin meluruskan dari keyakinan Anda, ayo naik di sini kita diskusi baik-baik, tapi pakai logika ya. Pakai logika. Jadi begini Bunda, sekalian nih saya tambahkan nih Bang Bagus ya. Di Bible itu kan sudah diajarkan 10 perintah Tuhan dia dalam Taurat itu kan ada kan?
Tulisannya ya, Bunda, ya? Tulisannya ada, Ya. tapi pengamalannya tak ada. Nah itu dia, saya yang bertanya itu kok 10 perintah Tuhan itu hampir seluruhnya dilanggar oleh mereka gitu loh. Nah, itu kan juara namanya. Itu namanya mereka juara olimpiade untuk melanggar perintah Tuhan. Tepuk tangan yuk, tepuk tangan. Gitu, juara olimpiade untuk melanggar perintah Tuhan. Saya kan pelajari isi 10 perintah Tuhan itu ya dari 1 sampai 10. Terus saya amati sikap perlakuan umat Kristiani ini, kok semuanya 10 perintah Tuhan ini satu pun nggak ada yang dijalankan gitu loh. Malah dilanggar semua, bingung saya. Gitu loh. Iya. Jadi Bunda pun begitu. Jadi Bunda masuk kemal-kemal di orang asing, Bunda bilang, Lord Prophet Jesus. Ngamuk mereka. Loh, sama di Indonesia juga. Saya nulis baginda Nabi Yesus. Mereka ngamuk. Jadi katanya, kamu kok bilang Lord, kok pakai Prophet? Terus kata Bunda, iya dong. Wong suami saja aja dipanggil landlord. Mau apa Anda? Diam dia. Yuk Bunda tulis ya. Suami Bunda itu dipanggil Lord. Waalaikumsalam Abang Ja. Suami Bunda dipanggil Lord, teman-teman. Suami Bunda dipanggil Lord. Baik, alhamdulillah. Aku Lord itu Lord Habi huruf besar ya, Lord Habi. Huruf besar Habinya itu huruf besar. Jangan di huruf kecil. Sehat-sehat semua di sini kawan-kawan. Iya ya. Abang Ja, apa kabar Abang Dadah Muda? Jadi Bunda ini masuk, ini kita berbagi ya. Bunda masuk ke komal-komal Kristiani. Bunda tulis, ya. Bunda tulis Lord Prophet Jesus. Wih, langsung mereka marah-marah. Hey, what do you say? Kata Bunda, loh, Anda buka aja Bible-nya. Bukankah dikatakan dalam Bible, Yesus itu the prophet from Nazareth. Lebih komplit lagi. Nabi dari Nazaret. Nah, cara orang Inggris memuliakan itu pakai Lord. Suami saya hidup zaman sekarang dipanggil Lord. Jadi saya memuliakan Lord Prophet Jesus. Cara bahasa Inggris yang sesuai menurut grammar bahasa Inggris. Kok Anda muntah-muntah, kata saya. Jadi teman-teman, bikin mereka emosi. Selama ini kita selalu dibuat mereka emosi. Selama ini kita selalu diaduk-aduk kemarahannya oleh mereka. Sekarang gampang. Tulis Nabi Yesus alaihissalam. Yang marah, hadapi kita. Ayo kampanyekan. Jangan mereka saja yang mengaduk-aduk emosi kita. Jangan mereka saja yang seenaknya saja bicara. Tapi kita bicara dengan fakta. Memang menurut Al-Quran, baginda Nabi Isa alaihissalam atau istilah internasional Yesus atau Yesus adalah Nabi. Ayo kampanyekan. Biarkan mereka demam meriang. Teman-teman, itu nggak urusan kita. Teman-teman yang di bawah, teman-teman saudara-saudara semuslim, tulis di typing di bawah, Yesus adalah Nabi. Ayo, Yesus adalah Nabi. Ayo banyakan. Nabi Yesus. Tulis banyak-banyak. Nabi Yesus alaihissalam. Nabi Yesus alaihissalam. Nabi, tulis teman-teman ya, tulis. Ayo tulis semua. Ayo, insya Allah orang yang menulis Yesus adalah Nabi. Insya Allah Nabi yang Yesus menulis Yesus adalah Nabi, insya Allah Allah akan berikan barokah. Allah akan berikan barokah kepada teman-teman yang menulis Yesus adalah Nabi. Tambahkan lagi bahasa Inggrisnya. Tambahnya Lord Prophet Jesus. Tambahkan bahasa Inggrisnya. Lord Prophet Jesus PBUH. Tambahkan Lord Prophet Jesus PBUH. Lord Prophet Jesus PBUH. Kami tidak melanggar akidah kami. Saya sampaikan ini secara internasional. Orang-orang di komal-komal internasional geger gara-gara Lord Jesus PBUH. Bahasa Inggrisnya ayo, begitu. Sahabatku, saudara-saudaraku seiman Islam. Tulis Akbar. di bawah Yesus bukan Tuhan. Tulis Yesus bukan Tuhan. Insya Allah Anda akan mendapatkan keberkahan. Anda akan mendapatkan keberkahan yang baik dari Allah Subhanahu wa Taala. Utusan Allah.
tulis. Pakai bahasa Inggris sekarang. Lord Prophet Jesus alaihi salam. Jangan sembarang Anda. Saya yang sudah masuk ke komal-komal internasional, geger mereka hanya gara-gara Lord Prophet Jesus. Seenak ETW. Kalian ambil istilah dalam Al-Quran. Saya terbang tamasya ke internasional. Mau apa Anda? Saya tamasya ke Belanda, ke Hungaria, ke Korea, ya, ke Jepang. Saya tamasya kampanyekan Lord Prophet Jesus, peace be upon him. PBUH itu alaihi salam. Peace Bikin Nabi Yesus huruf besar semua. Betul. Nabi Yesus utusan Allah. Tulis. Nabi Yesus utusan Allah. Tulis Nabi Yesus utusan Allah. Kalau mau pakai Lord, karena selama ini banyak orang-orang debater Kristiani bilang Lord, tulis oke, Anda mau Lord. Suami saya Lord juga. Berarti suami saya Tuhan dong menurut kalian. Haha hehe. Jadi gini, semangat. Kalau di sana, Siapa Bang Da? Saya ni gara-gara mereka ni macam-macam berkicau-kicau di internasional kan. Bunda pergi ke sana, Bunda sebut Lord Prophet Jesus. Mengamuklah pendeta tu. Pendeta langsung masuk, ngamuk. Hey, ya. Where are you? Who are you? Bunda bilang, I'm the creature. I'm one of God creation. So what? Why do you say Lord Prophet? Kejang-kejang itu. He is Ya, Lord. yang di bawah banyak yang nulis Yesus adalah yang ini yang sebagai umat Yesus kejang-kejang tuh. Sekarang itu lihat tuh yang di bawah itu. Takbir. Nabi Yesus alaihi salam. Nabi Yesus alaihi salam. Ayo, sekarang Anda memerangi kami dengan kalimat-kalimat. Anda perangi kami dengan kalimat. Kami kembalikan kalimat Anda dengan cara yang lebih mulia. Baginda Nabi Yesus, utusan Allah. Baginda Nabi Yesus alaihi salam. Mau apa Anda? Cukup satu kalimat kalian yang kami pakai. Satu kata kalian yang kami pakai. Dengan memuliakannya. Hayo, mau apa Anda? Mana tadi Anda yang pakai bilang kata Allah. kalau Islam itu minoritas? Mana di typing di bawah ini kebanyakan banyak yang apa namanya mengetik Yesus itu adalah utusan, adalah Rasul. Tadi mana yang tadi yang ini yang apa namanya yang bilang kalau umat di bumi ini banyak yang menyembah Yesus. Mana? Nggak ada. Tuh, mana tadi? Kaira apa siapa tadi? Kejang-kejang dia. Biarkan ya. Jadi gini, aku kalau di komal-komal mereka, aku bilang gini. Di buku versi Yunani, di buku versi Yunani. Sebentar Abang Darlor, sebentar saya potong dulu. Maaf Bunda, maaf host, juga Bang Bagus, Bang Semesta. Saya sebetulnya ingin sampai pagi bertahan di sini. Namun saya sudah dapat teguran ini dari Polwan karena saya harus istirahat. Polwannya sudah menelpon. Ya, karena memang jatah kalau untuk live ini saya diizinkan sampai 10:30 aja, Bunda. Keinginan sih sampai pagi. Masya Allah. Ini namanya suami-suami sayang istri ini. Ya, itulah Abang sahabat-sahabat Da, muslimku semua. tambah suburkan kasih sayang Abang Da kepada Amin. istri dan keluarga. Amin, ya Rabbal Tambah Alamin. suburkan. Amin, betul. Ya. Teman-teman Jadi di sini, Teman yang tolong di bawah, contoh Abang Da kita teman-teman yang di ini. bawah ya, tulis Yesus bukan Tuhan. muslimku Yesus semua. bukan Tuhan. Biar yang ini yang oten kejang-kejang tambah kejang-kejang nih ya. Yesus bukan Tuhan. Ayo ketik Yesus Sebentar. bukan Tuhan. Sebentar Bang, saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bukan saya nggak betah di sini, betah sebetulnya sampai pagi pun. Tapi apa daya, gitu Masya ya. Allah. Jadi saya minta maaf kalau ada salah kata sekali lagi. Bukan tidak mengurangi rasa hormat saya duluan turun. Semoga mujahid tetap berjuang sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, yang Bunda tulis ni macam gini ya. Bunda tulis ya, Lord Prophet. Bunda tulis macam gini nih di Komal Internasional nih. Macam gini.
Ini yang bikin mereka demam. Langsung pendetanya naik. Ini benda tulis tuh. Lord Prophet Jesus PBUH. Hanya gara-gara kalimat ini, pendetanya masuk. Langsung, siapa itu tadi? Katanya. Dalam hati Bunda, dulu kita di Indonesia, di Zoom, panas gara-gara menonton, membuat reaksi video reaction. Betul nggak zaman di Zoom dulu, Abang Abdullah Amirli? Kita ini kan mereaksi video mereka nih dulu di Zoom. Nah, kita panas. Sekarang gantian teman-teman. Tulis kayak gitu, mereka panas. Dijamin. Ditulis Lord Prophet Jesus PBUH. Ngamuk mereka. Ada yang pendeta dari denomana keluar, naik dia ke ruang tamu. Wah, langsung bilang, itu jangan Anda jualan-jualan itu di sini. Kami ini sudah berpuluh tahun memberikan khotbah di gereja. Lord itu adalah Tuhan. Ya, Bunda jawab, kalau gitu Anda akan menuhankan suami saya. Suami saya itu landlord, bapak kos-kosan. Ayo. Jadi kalau bapak kos-kosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, dari Bangka Belitung, Riko Perdi. Saya sedang berjualan aneka cemilan oleh-oleh khas Belitung. Kami bikin adalah abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, empe-empe sutra tenggiri, cakian ikan tenggiri, dan otak-otak ikan tenggiri. Yang mau mendukung usaha kami, silahkan follow kami terlebih dahulu, lalu DM kami, dan pemesanan melalui WA kami yang tertera di bio kami. Silakan buka di akun ini ya. Akun ini buka, nanti kan ada di situ WA saya di atasnya. Itulah untuk pemesanan sementara. Insya Allah kami amanah dan halal, dan kami akan kirimkan melalui Lion Parcel ke alamat kalian semua, dimanapun kalian berada, saudara-saudaraku berada di luar kota ya. Jadi bukan hanya dijual di Belitung, tapi dijual ke seluruh kota yang ada di Indonesia sampai mancanegara dan Malaysia. Kemarin sudah tembus tuh Malaysia kemarin. Alhamdulillah. Ya mohon doa dukungannya ya. Nanti menjelang Lebaran kami tutup ordernya itu 2 minggu sebelum Lebaran. Takutnya kan overload ya. Jadi takutnya nggak sampai. Jangan khawatir, makanan ini akan awet sampai sebulan lebih. Jadi masih bagus dia ya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Bisa membantu kami ya. Abang Dariko ini adalah salah satu pendiri dari Zoom Risalah Islam Media TV, RIM, di mana Bunda menjadi penasihatnya di sana dahulu ya. Alhamdulillah. Dan beliau ini adalah seorang mu'allaf yang tidak mau mengemis. Makanya ia berjualan halal. Walaupun teman-temannya yang dahulu mempengaruhinya. Tengok kamu jadi kere kalau kamu masuk Islam. Coba kamu balik lagi ke gereja. Tapi Bang Riko tetap tidak mau. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Padahal ini orang ini mantan juara radio dan televisi. Coba kita dengarkan. Coba Abang Da berkenan nyanyi lagu Bengawan Solo Abang Da. Dia bisa membawakannya dengan cengkok keroncong yang pas. Coba. Silakan Abang Da. Bismillah. Bengawan Solo, riwayatnya dulu di musim hujan air meluap sampai jauh. Terima kasih Abang Da. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Abang Da bisa menghafal beberapa nasyid. Mantap. Nasyidnya bisa ditambah.
Terima kasih semuanya yang sudah memperhatikan saya beriklan ya. Terima kasih banget ya. Kami Kami tuh bangga. Kami bangga dengan jenengan. Jenengan rela jualan ikan tenggiri, jualan ini, jualan itu yang halal. Inilah contoh mu'alaf yang sejati. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Nah, Akbar. kalau ada Jadi gini teman-teman, abangku ya. nah, Jadi gini abang dan teman-temanku ya, bahwasannya dalam Al-Quran kerjaan yang paling mulia disebutkan itu adalah pedagang, gitu ya. Pedagang itu disebutkan dalam Al-Quran, ya, gitu. Semoga barokah ya bang ya, usahanya bang amin. lancar dan Allah selalu Semoga membuka rezeki yang barokah kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara yang seiman Islam di sini. Semoga Allah mudahkan langkah kaki teman-teman saudara seiman saya ini bisa datang ke Baitullah, bisa menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah Madinah. Insya Allah Allah akan datangkan amin. rezeki yang tidak disangka-sangka, yang nantinya insya Allah ya amin. kita niatkan, kita segerakan untuk bisa bermunajat di depan Baitullah, Ka'bahnya Allah. Kita bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat saudara-saudaraku seiman Islam, kita perlu ya kita merasa beruntung menjadi apa umatnya Nabi, umatnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kita masih bisa berziarah ke makamnya. Lah ini si katanya juru selamat, makamnya aja sudah nggak ada, ajarannya nggak jelas, bener nggak? Ajarannya nggak jelas gitu kan? Ya, disematkan lagi sebagai juru selamat, gitu kan? Tukang parkir aja ya ada, kalau meninggal itu ada ininya. Kita mengimani kalau Isa itu dalam arti ya seperti itulah gitu. Tapi kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita merasa beruntung ya bisa melihat makomnya gitu kan. Ya gitu. Jadi di sini yang ditasbihkan sebagai juru selamat tidak ini ya, lebih mulia kalau saya bilang ini dengan tukang parkir gitu. Ya. Insya Allah. Semoga kita semua di sini Allah barokai kebaikan-kebaikan, terselamatkan dunia dan akhirat kita ya. Doa saya semoga ukhti yang ada di Amerika ini semoga selalu terlindungi aktivitasnya. Amin. Ya, mungkin Allah karena Bunda dekatkan sudah dengan tidak orang-orang yang baik, ya, insya Allah. amin. Karena Bunda tidak muda lagi dan teman-teman di sini sudah terbiasa memanggil Bunda Semangkut. Jadi mudah-mudahan doa itu disampaikan Allah kepada Bunda dan semua muslim yang bergerak di sini walaupun minoritas. Kami terima. Ini bedanya nih. Amerika ini muslim minoritas tuh tahu diri. Bunda ulang lagi ya. Kami ini muslim minoritas tahu diri dan mau berkaca, bercermin. Tapi tampaknya teman-teman yang cuma 24 juta saja di Indonesia nggak bisa bercermin. Itu bedanya. Itu aja. Bercermin, tahu diri, dan bersyukur apa yang ada. Walaupun jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Bersyukur kepada Allah. Itu dia. Selalu bersyukur. Nah, teman-teman. Ayo. Bunda. Salam. Masih suka Bunda, aku suka dikirimin Jesus love you, masih suka tuh. Alhamdulillah, ternyata tinggal dibalas aja. Iya, Lord Prophet Jesus. Nanti dia baca Sorry, langsung Bunda. kepalanya itu kayak mau lepas dari badan gitu loh, Kang Abdul Amirli, terbang gitu marah.
Sering Bunda aku dapatin SMS gitu ya, WA-an gitu, aku nggak tahu dapat dari mana dia. Nanti dia kasih renungan gitu, lalu Jesus love you kayak gitu Pak, ada lambang salib. Oh mantap, mentawai, Masya Allah, takbir, mentawai, Masya Allah. Masya Allah, Islam dia mentawai semakin semarak loh, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Abang dah, tadi sudah berderet-deret mau nanya, mau ngobrol sama Bunda, silahkan yang lain monggo. Sabar banget abang kita ini, tandanya aja sudah love itu. Bro Ali, Masya Allah. Iya ini Bro Ali, gitu abang dah. Bunda kan menyampaikan nih, Bunda berkunjung ke komal-komalnya mereka, Tamasya Internasional. Jadi Bunda bilanglah, our Lord Prophet Jesus, peace be upon him. Gara-gara ono ngamuk pendeta-pendeta.